Hari ini kita sudah di hari ke-15 dan hari ini kita memasuki Sitrinitas. Hari ini bukan sebagai pencerahan dan bukan pula sebagai kembalinya diri yang lama. Dan inilah saat ketika cahaya mulai menghangatkan arah. Bukan untuk membentuk sesuatu yang baru, melainkan untuk memperlihatkan kemana kehidupan ingin bergerak. Ya, kehidupan ini kemana sih setelah kita hening yang cukup lama? Dan hari ke-15 bukan kebangkitan dari diam dan bukan pula kembalinya ego. Ini adalah momen ketika arah muncul kembali. Tetapi di sini tanpa pusat yang memaksa. Setelah kemarin nebula alba yang kita bahas, kesadaran tidak lagi berada dalam ketiadaan yang mutlak. Namun, ia juga belum mengenakan identitas yang disebut aku. Ia hadir, jernih, namun belum mengeras. Dan pada tahap ini, kesadaran mulai bergerak kembali. Dan kehidupan mulai terasa hangat di dalam. Namun gerak ini belum menjadi suatu kehendak. Dan kehangatan ini belum berubah menjadi suatu tuntutan. Diperhatikan hari ini, yang terjadi bukan suatu penyatuan, melainkan pengenalan, bukan dorongan untuk bertindak sesuatu, melainkan kejelasan halus tentang arah. Karena itu, yang muncul seperti bukan aku ingin, melainkan ini bergerak. Ini bukan fusi, ini adalah resonansi awal. Ya, jadi di dalam hubungan, fase ini sering terasa sebagai kehadiran yang kembali, bukan untuk dipahami dan bukan untuk diperbaiki, melainkan untuk dirasakan sebagai medan arah. Bentuk mulai memanggil, namun belum menuntut. Keputusan belum diminta, dan struktur belum diperlukan. Apa yang dibentuk terlalu cepat akan mengeras menjadi pola lama. Ia mengubah arah menjadi tuntutan dan kecenderungan menjadi keputusan yang prematur. Maka hari ini emosi mulai memiliki warna, namun belum menjadi suatu cerita. Dan pikiran mulai berbaris, namun belum menjadi suatu narasi. Ini bukan kembalinya pusat, ini adalah lahirnya sumbu. Pusat menuntut kendali, dan sumbu hanya memberikan arah. Dan dalam relationship alchemy, ini perbedaan mendasar antara hubungan yang digerakkan oleh kehendak dan hubungan yang digerakkan oleh hukum. Hari ini aku tidak meminta kamu untuk bertindak yang besar. Hari ini aku tidak meminta kamu untuk mengambil suatu keputusan. Dan aku tidak meminta kamu untuk menamai apapun terlalu cepat. Karena arah yang diklaim sebelum waktunya akan runtuh. Runtuh itu menjadi apa? Kehendak lama yang tersamar. Dan hari ini lakukanlah ya kepekaan terhadap arah yang muncul tanpa dorongan. Biarkan kejernihan tetap mengalir, biarkan kehangatan tetap hangat. Namun di sini belum memerintah. Dan biarkan bentuk menunggu hingga ia dipanggil oleh hukum yang tepat. Jika hari ke-14 adalah keheningan tanpa pusat, maka hari ke-15 adalah arah tanpa ego. Bentuk memang mulai kembali, hubungan mulai bergerak lagi, namun kali ini ya lahir. Bukan dari kebutuhan, bukan dari luka, bukan dari sesuatu yang seperti sebelumnya, melainkan dari hukum yang benar. Dan tugas kita hari ini bukan menguasai suatu proses, melainkan tidak mengeraskannya terlalu cepat.
ya. Jadi di sini hubungan tidak lagi bergerak karena dorongan emosi atau kebutuhan untuk dipahami. Yang muncul adalah sebuah sumbu yang halus, access without ego, arah yang terasa jelas tanpa perlu dibela atau dijelaskan. Kejelasan di sini tidak datang sebagai keputusan yang dipikirkan, melainkan sebagai orientasi batin yang tenang. Tidak ada desakan untuk menjelaskan, tidak ada dorongan untuk membuktikan siapa yang benar. Arah sudah hadir dan kehadirannya cukup. Di dalam pengalaman relasi, ini sering terasa ketika seseorang mengetahui apa yang perlu dilakukan. Ya, mengambil jarak, berbicara dengan jujur, atau justru memilih untuk diam tanpa rasa sedang melakukan sesuatu yang besar. Di sini hanya tindakan yang tepat lalu selesai. Si Trinitas bukan ledakan emosi, melainkan kehangatan cahaya yang memperhatikan arah, dan ia tidak mendorong, ia tidak mendesak, dan tidak meminta hasil. Ia hanya menerangi jalan dan cukup untuk satu langkah berikutnya. Dan pada titik ini hubungan tidak lagi menjadi medan pembentukan identitas. Pertanyaan tentang citra diri perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah keselarasan. Apakah gerak ini jujur terhadap kebenaran relasi itu sendiri? Kompas batin di sini mulai aktif. Dan uh, bukan karena ego menjadi lebih kuat, melainkan karena ia tidak lagi untuk memegang kendali, memegang kemudi, dan ketika ego muncul, arah muncul dengan sendirinya. Disinilah yang terbaca di hari ke-15. Ya, setelah ini ada sedikit meditasi untuk kamu. Hari ini meditasi di hari ke-15. Relax saja meditasinya. Ya, boleh pejamkan mata, boleh dibuka setengah. Duduk boleh di kursi, boleh bersila di lantai atau di sofa. Ya, pejamkan mata sekarang. Lalu taruh tangan kanan di dada, taruh tangan kiri di perut bagian atas, dan tarik nafas perlahan lewat hidung, keluar lewat hidung. Ya, lanjutkan. Ya, rasakan nafas masuk dan keluar tanpa mencoba memperbaikinya. Biarkan kalau ada pikiran yang lewat, tidak usah diikuti dan tidak usah ditolak. Tidak perlu mencari apapun dan tidak perlu menjauh dari apapun. Dan ucapkan di dalam hati, aku tidak memilih arah. Aku memberi ruang bagi arah untuk hadir. Perhatikan arah dada dan perut atas sekarang. Rasakan ada kehidupan yang bergerak pelan. Bukan suatu dorongan. Bukan desakan. Hanya rasa condong yang lembut. Seperti kesiapan tanpa keputusan. Dan jika tubuh ingin sedikit menyesuaikan diri, izinkan saja untuk menyesuaikan diri. Ya, sekarang ucapkan ada gerak dan aku tidak mendorongnya. Sekarang rasakan tubuh sebagai ruang yang terbuka. Tidak ada pusat kendali dan tidak ada titik yang memerintah.
Ada rasa kemana arah cenderung bergerak tanpa perlu diikuti. Tidak perlu bertanya kemana, tidak perlu memberi nama. Hanya rasakan bahwa arah itu ada. Dan ucapkan arah hadir tanpa aku kejar. Dengan lembut katakan di dalam hati. Hari ini tidak perlu bertindak. Biarkan semua ide, rencana, dan kesimpulan beristirahat sejenak. Tidak ditolak, tidak dipercepat. Dan jika muncul gambaran masa depan, biarkan itu lewat tanpa ditahan. Lalu tarik nafas perlahan lagi. Setelah ini, saat mengembuskan gerakan tubuh sedikit ke kiri. Dan setelah itu tarik nafas dan hembuskan dengan gerakan tubuh sedikit ke kanan. Gerakan kecil saja. Ke kiri, lalu ke kanan. Ya, lalu relax kembali ke tengah. Ya, kembali pada tubuh, fokus pada tangan lagi. Dan meditasi selesai. Meditasi sudah selesai dilakukan dan minum air yang cukup banyak, air putih ya, air mineral yang cukup untuk hari ini dan relax saja, tidak usah melakukan sesuatu yang terlalu berat hari ini. Ya, di hari ke-15. Oke, sampai di sini hari ini. Saya Nami Kaila, terima kasih.